di kelas 2F, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan kembali sejarah singkat tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Tanah Jawa. Perjanjian Giyanti adalah bagian dari peristiwa besar di masa silam yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah bangsa kita. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti atau Ianti dalam lafal Belanda dan Giyanti dalam ejaan Belanda. Sekarang tempat ini dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Akibat dari perjanjian tersebut, wilayah kerajaan Mataram terbagi dua. Wilayah kekuasaan dinasti Mataram yang pada awalnya dimiliki Kasunan Surakarta harus diberikan kepada Pangeran Mangkubumi sebanyak setengahnya, sehingga menjadi cikal bakal lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Sejarah Perjanjian Giyanti pada dasarnya membagi kekuasaan kerajaan terbesar di Jawa menjadi dua. Pada tanggal 23 September 1754 tercapai suatu kesepakatan yang menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi akan menggunakan gelar Sultan dan mendapatkan setengah wilayah kerajaan. Berdasarkan perundingan yang dilakukan pada tanggal 22 sampai 23 September 1754 dan juga surat persetujuan dari Pakubuwono III, maka pada tanggal 13 Februari 1755 ditandatangani Perjanjian Giyanti. Terjadinya sejarah Perjanjian Giyanti tidak mengakhiri konflik karena dalam perjanjian tersebut kelompok Raden Mas Said tidak diikutsertakan. Informasi mengenai penyebabnya kurang jelas, namun kurang lebih sepertinya disebabkan oleh karena perselisihan mengenai tahta dengan Mangkubumi. Dalam sejarah Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said dinyatakan sebagai musuh bersama dan pemberontak. Pada Oktober 1755, Pangeran Sabernyawa dapat mengalahkan sekelompok FOC. Lalu pada Februari 1756, ia hampir membakar Keraton Baru Yogyakarta. FOC kemudian mengadakan Perjanjian Salatiga pada 1757 yang kembali membagi tanah Jawa. Isinya Pangeran Sabernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunan Surakarta yang kini dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran dan digelari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Tidak adanya pembagian wilayah yang rinci juga menjadi masalah tersendiri dan menjadi sumber perpecahan dalam sejarah Perjanjian Giyanti. Pembagian wilayah yang acak kemudian dilakukan secara sengaja bertujuan untuk menimbulkan konflik selanjutnya karena banyak wilayah yang tumpang tindih antara satu kerajaan dan lainnya. Pembagian wilayah ini kembali terjadi di kemudian hari. Di tahun 1813, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, dari Kesultanan Yogyakarta terbagi menjadi Pakualaman. Pada masa Republik Indonesia, Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara Kesultanan Yogyakarta termasuk Pakualaman ditahbiskan menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.